Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Tasalan dan memiliki NIM 06121381823049, program studi pendidikan teknik mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Guru Gambar Teknik Mesin dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Online di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Adapun latar belakang dari penelitian saya, di situasi dunia saat ini telah terjadi suatu penyebaran wabah yang mendunia, yaitu coronavirus disease atau biasa disebut COVID-19, yang mana wabah ini telah merubah semua sektor tatanan dunia, termasuk juga di Indonesia, yang salah satunya di bidang pendidikan, di mana untuk pelaksanaan proses belajar mengajar saat ini hanya bisa dilakukan melalui online, tidak seperti situasi pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka langsung antara guru dan siswa. Dengan keadaan ini, seorang guru harus dapat mampu memutar kembali metode ataupun strategi pembelajaran yang biasanya mereka lakukan dengan situasi pembelajaran secara online. Yang mana agar mereka memberikan materi pembelajaran yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang nantinya akan diajarkan kepada siswa. Untuk mencapai komponen tersebut, di dalamnya perlu adanya keantusiasan siswa atau ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan tersebut, atau biasanya disebut dengan minat belajar. Ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi guru gambar teknik mesin dalam meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran online di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Yang kedua, bagaimana minat belajar gambar teknik mesin di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Yang selanjutnya yaitu ada pembatas masalah. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi guru gambar teknik mesin dalam meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran online di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Yang terakhir yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan strategi yang dilakukan oleh guru gambar teknik mesin dalam meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran online di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Selanjutnya, ada pun tujuan dari penelitian untuk mengetahui strategi pembelajaran guru gambar teknik mesin dalam meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran online di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Yang kedua, untuk mengetahui minat belajar gambar teknik mesin di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Baiklah, untuk pada bab 2 kajian pustaka, yang pertama pengertian dari strategi. Strategi adalah untuk menentukan suatu arah agar dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan atau diinginkan. Kemudian yang kedua ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebagai suatu cara atau rencana serta sarana yang akan digunakan dalam suatu kegiatan proses belajar mengajar berlangsung, baik dari awal pembelajaran dimulai hingga akhir penutupan suatu pembelajaran tersebut, dengan memperhatikan berbagai faktor atau situasi dan juga kondisi serta sumber belajar dan kebutuhan karakter siswa yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu pembelajaran gambar teknik. Gambar teknik ini didefinisikan merupakan alat komunikasi yang digunakan orang teknik atau bisa juga diartikan sebagai bahasa orang-orang teknik. Yang keempat, minat belajar. Minat adalah bersifat relatif menetap pada diri seorang. Minat yang besar sekali mempengaruhi terhadap kegiatan seorang, sebab dengan adanya minat, seorang tersebut akan melakukan suatu hal yang diminatinya. Maupun sebaliknya, tanpa adanya minat, seorang tidak akan mungkin melakukan suatu hal tersebut yang tidak diminatinya. Kemudian untuk penelitian yang relevan yaitu yang pertama ada penelitian Dr. Fatika Amalia Asri pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Online di Kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Arjuna 01 Malang. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Cecep Farhani pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Mandua Ciamis. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu penelitian dilakukan oleh Anissa Risma Devi pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik terhadap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Mansyah Subakir Genglok Blitar. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini, saya mendatangi langsung ke SMK Negeri Sumatera Selatan, tepatnya jurusan Teknik Permesinan. Kemudian saya mendatangi kepala sekolah dan juga wakil kurikulum untuk menanyakan perihal tentang pembelajaran online, apakah di SMK tersebut telah menggunakan pembelajaran online atau belum.
Setelah dari itu saya menemui guru gambar teknik yang terkait guru gambar teknik untuk mengetahui strategi guru gambar tekniknya. Kemudian saya menemui siswa untuk mengetahui minat belajar siswanya terhadap gambar teknik. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Nah, dari 3 komponen ini, saya dapat menganalisis strategi guru gambar teknik mesin dalam meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran online di SMK Negeri Sumatera Selatan jurusan Teknik Permesinan. Pada bab 3, adapun metode penelitian. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini diarahkan untuk membentuk fakta, gejala, ataupun kejadian secara sistematika dan tepat yang mengenai sifat populasi dan daerah tertentu. Kemudian untuk lokasi tempat penelitiannya berada di SMK Negeri Sumatera Selatan. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah strategi guru gambar teknik mesin dalam meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran online di SMK Negeri Sumatera Selatan. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu guru gambar teknik mesin jurusan teknik permesinan dan juga siswa SMK jurusan teknik permesinannya. Yang keempat, adapun teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, yang mana observasi yang saya gunakan itu observasi partisipatif, yang mana penelitian ikut terjun langsung ke kegiatan guru yang dilakukan selama proses pembelajaran. Dan juga yang kedua, wawancara ini saya menggunakan wawancara semi struktur atau dalam kategori in-depth interview atau wawancara tidak terstruktur, yang mana pelaksanaannya lebih bebas dan untuk menggali ide-ide serta gagasan dari informan. Yang mana wawancara ini bersifat fleksibel, luas, dan juga keterbukaan. Wawancara yang saya lakukan itu kepada guru gambar teknik dan juga siswa SMK jurusan teknik permesinan. Selanjutnya dokumentasi. Nah, dokumentasi ini untuk melihat minat dan juga strategi guru, saya menggunakan untuk melihat minat, saya menggunakan absen kehadiran siswa, kegiatan tanya jawab antara siswa, pengumpulan nilai, pengumpulan tugas, dan juga nilai hasil belajar dari siswa tersebut. Bahkan saya mengambil dokumentasi pada saat kegiatan proses belajar mengajar secara langsung. Selanjutnya, teknik analisis data. Saya menggunakan analisis selama di lapangan model Mile and Hubbard, yang mana ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada data reduksi atau reduksi data, yaitu merangkum, memilih, dan memfokuskan kepada data-data yang penting terkait dengan judul penelitian, atau ini hanya bersifat kasarnya saja. Kemudian ada data display atau penyajian data, yang mana pemaparan atau penyajian datanya secara lengkap sehingga hasilnya dapat tersusun dan terorganisasi untuk pola hubungan serta memudahkan dalam memahaminya. Dan yang terakhir, yang ketiga, concluding drawing atau penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Nah, untuk penarikan kesimpulan ini hanya bersifat sementara sehingga data yang diambil peneliti dapat berubah jika kurang sesuai menurut informan. Dan apabila data-datanya sesuai, maka kesimpulan yang diambil oleh peneliti disebut kesimpulan yang kredibel. Nah, untuk data-data yang ini tadi bisa berkurang ataupun bertambah sesuai dengan menurut informan tadi. Mungkin itulah yang dapat saya paparkan terkait dengan pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.